saat kita masih kecil pasti memiliki mimpi-mimpi yang ingin kita raih. Begitu juga dengan anak-anak di pedalaman, mereka pasti mempunyai mimpi-mimpi juga. Tapi, bagaimana mereka mewujudkannya? Keadaan dan kondisi ekonomi mereka pun sangat kurang. Lalu, apakah mereka harus melupakan mimpi-mimpinya? Pasrah? Berserah? Ya, kebanyakan orang tua di pedalaman pasrah terhadap masa depan anaknya. Pasrah sama saja dengan menyerah. Keadaan ekonomi mereka pun semakin membuat mereka pesimis. Kesadaran akan pentingnya pendidikan belum ditanamkan dalam diri setiap orang tua. Anak-anak banyak yang harus putus sekolah saat di bangku SD. Karena mereka harus membantu orang tuanya di kebun, mencari ikan, memerah sagu, dan kebanyakan dari mereka yang menikah di usia dini. Apakah anak-anak itu pernah mengeluh? Mereka pun hanya pasrah dengan keadaannya dan mengubur dalam-dalam impiannya. Ya itu dulu. Sekarang mereka telah bergabung dengan Children Rescue Home Tangan Pengharapan. Kini harapan mereka bangkit kembali. Mama dan Papa, jangan khawatir, aku baik-baik saja di sini. Jauh dari keluarga memang terasa sulit. Setiap anak pasti merindukan keluarganya. Memang saya sangat rindu keluarga sekali, tapi saya ingin untuk fokus sekali untuk belajar. Ketika tercapai apapun yang saya impikan selama ini, mungkin kita akan bertemu lagi suatu saat ketika Tuhan Yesus beri kesempatan untuk kita bertemu lagi. Mereka harus bisa menahan rasa rindu itu demi meraih masa depan yang tertunda. Perbedaan dari pedalaman atau dari kampung saya hingga sampai di Cerah di sini sangat berbeda sekali, karena di sini itu saya bisa belajar yang lebih fokus lagi. Tapi waktu saya selama ada di kampung saya, di pedalaman itu saat pulang sekolah langsung kami bermain dengan teman-teman, bahkan lupa dengan pelajaran yang sudah diajarkan, bahkan banyak untuk malas-malas untuk belajar. Tapi bersyukur pada Tuhan ketika saya sampai di sini bisa belajar komputer, bisa memasak, bantu mama di dapur, bahkan bisa belajar yang lebih fokus lagi ketika ada tugas, bahkan bisa lebih mengerti lagi tuh, bisa diajarkan lagi dari mama, bapak di sini, bahkan banyak mister yang selalu temani juga, dan saya rasa itu sangat baik sekali, dan itu pun tidak pernah saya membayangkan sebelum saya ada di Cerah sini. Orang tua saya itu sudah meninggal sudah lama, dan waktu saya sekolah situ dari SD kelas 1 hingga sampai dengan kelas 6, saya bertemu dengan kedua ibu guru yang berasal dari Santang Pengharapan. Dari situ mereka beri kesempatan untuk bagaimana mengikuti pendidikan yang lebih tinggi lagi, dan mereka di situ berikan saya juga kesempatan untuk belajar, dan karena saya merasa waktu itu tidak bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi ketika selesai SD, karena dengan keadaan yang ada, yaitu dengan orang tua yang sudah tidak ada. Dan waktu itu saya sangat bersyukur karena masih diberi kesempatan dari kedua ibu guru untuk datang ke Cerah sini. Akhirnya dari semua itu saya bisa sampai di Cerah, dan sekarang saya bisa menjadi anak Cerah Merauke di tempat ini. Cita-cita saya guru, ketika cita-cita saya tercapai, saya ingin kembali ke kampung saya untuk mengajar anak-anak yang tertinggal ketika mereka tidak punya kesempatan, dan saya mau mengajarkan mereka untuk bisa impian mereka itu bisa tercapai, sama seperti saya yang dulu tidak punya kesempatan, akhirnya diberi kesempatan bisa bersekolah sampai sekarang. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh orang tua asuh yang sudah membantu saya lewat Yayasan Tangan Pengharapan sehingga saya bisa bersekolah tinggal di Cerah Merauke. Keluarga besar Cerah Merauke mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Live a better life.
Kami dari CRH Kupang mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Kami segenap keluarga Tangan Pengharapan yang Komuniti Indonesia mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Natal dan Tahun Baru. Kami dari Eversi Mentawai mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year buat Bapak Ibu dan Tuhan. Segenap keluarga besar Yayasan Tangan Pengharapan dan Impact Community Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021. Kami berdoa agar sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan memenuhi Anda dan keluarga. Berdoa agar menyongsong tahun yang baru, ada pengharapan yang baru. Berdoa agar tahun yang akan datang menjadi tahun yang lebih baik, penuh dengan kasih karunia dan penyertaan Tuhan yang sempurna bagi Anda dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Pelayanan doa dan konseling atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Ibadah malam tahun baru akan diadakan pada 31 Desember pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan ibadah tahun baru pada 1 Januari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia, di mana Anda bisa mendapatkan firman Tuhan dan pujian yang memberkati. Tangan Pengharapan membuat merchandise positif PYTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Bagi Bapak dan Ibu yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan dan QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Salam damai sejahtera buat kita semua. Merry Christmas. Selamat Natal, selamat bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia tanggal 25 Desember 2020. Kami senang sekali bisa menyambut Bapak Ibu dan terima kasih Anda telah bergabung bersama dengan ibadah Impact Community Indonesia. Bagi saudara yang sudah bergabung, jangan lupa untuk menginformasikan dari mana saudara berasal. Saudara bisa menyebutkan kota-kota dan juga negara saudara berasal. Kami siap untuk menyambut Bapak, Ibu, dan saudara semua yang telah bergabung dalam ibadah perayaan Natal tahun 2020. Bagi saudara-saudara online, jangan lupa untuk share link ibadah Natal hari ini kepada saudara-saudara yang lain atau teman, baik itu di YouTube ataupun lewat Instagram Live. Saya percaya sehingga kita semua pasti akan diberkati. Baik, kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Worship leader yang diurapi siap akan melayani kita. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Henny Kristianus. Selamat beribadah. Shalom Impact Community Indonesia. Mari kita rayakan Tuhan kita yang lahir, yang menyelamatkan kita semua. Gloria in excelsis Deo. Katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus.
Muliakan Tuhan. Amen. Muliakan namanya. Katakan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dalam surga, tentrak Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Music. Gloria. Mari serukan sama-sama. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you.
the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sebelumnya berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kelahiran Kristus ke dunia ini dan juga di dalam hati kami. Sehingga kami boleh beroleh anugerah untuk mengenal Engkau, Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Hari ini Tuhan, berbicaralah buat kami. Tumpahkanlah isi hati-Mu. Roh Kudus, pimpinlah kami di menit-menit ke depan ini, supaya kami boleh memahami maksud firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti, supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami, dan kiranya Kristus selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya bisa melayani Anda dalam ibadah online perayaan Natal 25 Desember 2020. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Datang dari Atas. Came from above. Kristus yang lahir ke dunia, dia datang dari atas. Apa tujuan Yesus lahir ke dunia ini? Ada 3 hal yang saya ingin bagikan hari ini. Yang pertama, alasan Yesus lahir ke dunia ini adalah untuk membuktikan bahwa sorga atau kehidupan kekal itu ada. Yang kedua, Yesus hadir dalam dunia ini untuk mempermudah kita mengenal Bapa. Dan yang ketiga, Yesus hadir ke dunia ini supaya dia bisa mengerti kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Saya akan membahas yang pertama, yaitu bahwa kelahiran Yesus ke dunia untuk membuktikan bahwa sorga atau kehidupan kekal itu ada. Kita tidak akan pernah yakin bahwa sorga itu benar-benar ada. Kita tidak akan pernah yakin bahwa kehidupan kekal setelah kematian itu benar-benar ada kalau Yesus tidak pernah lahir ke dunia ini dan mengajarkannya kepada kita. Karena hanya yang pernah ke sorga yang bisa cerita tentang sorga. Banyak orang yang mengalami kesulitan untuk mempercayai bahwa sorga itu ada. Mereka bilang, apa buktinya sorga itu ada? Mereka tidak percaya sorga dan neraka. Mereka tidak percaya bahkan bahwa Tuhan itu ada. Tapi saya bersyukur bahwa Yesus lahir ke dunia ini membuktikan bahwa sorga benar-benar ada. Hanya yang pernah ke sorga yang bisa cerita sorga itu seperti apa. Kita nggak mungkin bisa cerita sama orang tentang sebuah tempat kalau kita belum pernah ke situ. Mungkin bisa hanya sekedar baca sejarah, baca buku, baca di Google, lihat fotonya. Tapi beda. Itu cuma teori. Beda sekali dengan orang yang benar-benar sudah pernah pergi dan merasakannya. Kenapa saya bisa cerita begitu banyak hal tentang perjalanan saya ke pedalaman? Karena saya sudah pernah pergi ke sana dan saya ngerti bagaimana perjalanannya. Satu hari ketika saya pergi ke pedalaman di Kalimantan, perjalanan dari Jakarta ke Kalimantan itu singkat aja. Tapi yang sulit adalah perjalanan dengan motor yang memakan waktu 2,5 jam melewati jalanan rusak berlumpur. Dan saya harus berjalan kaki beberapa jauhnya karena motor yang saya tumpangi, yaitu ojek yang saya tumpangi, tidak bisa membonceng saya karena begitu rusaknya dan dalamnya lumpur yang kami harus lewati. Pinggang sakit luar biasa. Dan begitu sampai di desa ini namanya Lumar, hati saya sedih sekali karena sekolah ini bangunannya sudah tidak terlalu baik,
Tapi yang lebih menyedihkan adalah anak-anak ini tertinggal karena tidak banyak guru-guru yang mengajar di sana. Saya tidak bisa cerita sama Anda secara detail bagaimana perjalanannya dan keadaan anak-anak di sana kalau saya nggak pernah pergi ke sana. Hanya yang pernah ke sorga yang bisa kasih tahu sama kita tentang sorga. Dan Yesus lahir ke dunia ini untuk meyakinkan kita bahwa sorga itu ada. Anak-anak pedalaman nggak pernah datang ke Jakarta. Mereka hanya pernah dengar kata Jakarta, tapi mereka nggak pernah tahu Jakarta itu seperti apa sampai saya datang dan cerita kepada mereka. Dengar baik, Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi nggak ada orang yang pernah datang dari sorga, lahir ke dunia ini sebagai manusia untuk mengajarkan kepada umat manusia bagaimana jalan menuju sorga selain daripada Yesus sendiri yang sungguh-sungguh lahir dari benir Allah dan menjadi manusia. Yesus 100% manusia, 100% anak Allah. Luar biasa, Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ayat keempat, "Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Cuma Yesus yang pernah turun dari sorga, datang dari atas, yang bisa menunjukkan kepada kita jalan menuju sorga. Tahukah Anda bahwa khotbah Yesus yang terbanyak adalah tentang kerajaan sorga? Yesus berulang kali mengajarkan tentang kerajaan sorga, mengingatkan setiap kita bahwa tujuan akhir hidup kita yang sesungguhnya adalah kekekalan bersama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Sadarkah Anda bahwa semua yang kita bisa punya di dunia ini pada akhirnya sia-sia? Tidak ada satupun yang bisa kita bawa. Tidak harta, tidak pasangan kita, tidak anak-anak kita, tidak karir kita, tidak nama besar kita. Semua yang kita berusaha dapatkan di dunia ini dengan jerih lelah dan air mata, pada akhirnya harus kita tinggalkan semua. Siapapun kita, apapun agama kita, pada akhirnya kita menjadi sadar bahwa akhir dari semua hidup kita adalah menghadap Bapa di sorga, Tuhan pencipta alam semesta. Tahukah Anda, Yesus mengarahkan pengharapan, yaitu fokus hidup kita kepada kekekalan. Markus 10 ayat yang ke-28, judul perikopnya, upah mengikut Yesus. Dikatakan begini, "Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Ayat 29, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Luar biasa sekali bahwa Yesus mengajarkan kepada kita, akhir dari semua perjuangan hidup kita di dunia ini, bahwa kita akan masuk dalam sebuah kehidupan kekal bersama dengan Dia di sorga. Ayat Markus 10 ayat 28 sampai 30 ini sungguh-sungguh menjadi sebuah ayat yang meneguhkan saya untuk masuk dalam pelayanan. Ketika saya dan suami memutuskan meninggalkan
kehidupan nyaman kami di Australia. Kami kehilangan rumah, kami meninggalkan orang tua di Australia, meninggalkan saudara laki-laki, saudara perempuan. Dan di dalam melayani Tuhan, ketika saya harus pergi ke pedalaman-pedalaman, harus berkhotbah ke berbagai daerah, berbagai kota, saya meninggalkan anak-anak saya di rumah. Dan saya dan Jojo meninggalkan pekerjaan usaha kami di Australia, meninggalkan ladang. Tapi luar biasa ketika saya baca ayat ini, saya nangis, saya dapat penghiburan bahwa pada masa ini juga kami akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Dan semua itu jadi kenyataan hari ini. Waktu kami memutuskan untuk coba ambil KPR rumah, awalnya kami ragu, kami takut tidak mampu membayar cicilan rumah. Tapi luar biasa Tuhan. Apa yang dulu hilang ketika kami tinggalkan, Tuhan kembalikan. Hari ini kami bisa punya rumah. Seapapun yang kami hilang dulu, Tuhan luar biasa kembalikan momen-momen kami bersama dengan orang tua dan anak. Hari ini Tuhan kembalikan buat kami. Apa yang dulu hilang, Tuhan kembalikan. Dan dengan satu pengharapan mengikut Kristus, bahwa pada zaman yang akan datang, kita semua yang setia mengikut Dia, kita akan menerima hidup yang kekal. Kalau kita nggak mikir bahwa satu hari nanti kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita, bahwa ada sorga dan neraka, bahwa ada kehidupan kekal setelah kematian, mungkin kita akan hidup sembarangan, mungkin kita akan mudah saja meninggalkan iman, mungkin kita tidak setia kepada firman. Tapi karena kita punya pengharapan akan hidup kekal, meskipun kita harus mengalami penganiayaan, melewati banyak hal di dunia ini, harus banyak mengeluarkan air mata dan melewati banyak penderitaan, saya percaya setiap orang yang punya pengharapan akan kekekalan akan terus bertahan mengikut Tuhan. Saya bersyukur Yesus lahir, sehingga kita bisa punya iman bahwa Dia satu hari nanti akan datang dan menjemput kita. Dan kita semua akan bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan di rumah Bapanya. Alasan Yesus lahir yang kedua adalah untuk mempermudah kita mengenal Bapa dan jalan-jalannya. Kalau dari atas yang turun langsung itu pasti beda. Semua jadi lebih mudah dan lebih cepat. Biasanya yang bikin susah itu yang di bawah. Saya mau cerita sebuah pengalaman saya sebagai founder, pendiri Yayasan Tangan Pengharapan. Saya bersyukur dapat anugerah Tuhan untuk turun langsung ke lapangan menyentuh masyarakat dan anak-anak di pedalaman. Sejak awal merintis pelayanan Tangan Pengharapan ke pedalaman-pedalaman di awal tahun 2008, saya pribadi awalnya ditemani suami, dan kemudian akhirnya saya pergi sendiri dan ditemani staf. Kemudian saya bersyukur sampai dengan hari ini Tuhan mengizinkan saya turun langsung untuk menyentuh anak-anak dan masyarakat. Membuat semuanya jadi lebih mudah, jadi lebih cepat. Karena biasanya ada birokrasi rumit yang harus dilewati oleh orang-orang di bawah untuk bisa sampai ke atas. Tapi kalau yang dari atas langsung turun ke bawah, jauh, beda, lebih mudah, lebih cepat. Pengalaman banyak orang, saya tidak tahu dengan Anda, tapi biasanya kalau yang dari atas yang datang, itu sebenarnya mudah. Tapi yang di bawah yang bikin susah. Saya kasih contoh. Satu hari saya turun ke pedalaman, saya pergi ke Nias. Saya terkejut melihat bagaimana guru pedalaman kami, Nias adalah center terbaru Tangan Pengharapan sebelum Lumar, Kalimantan Barat. Waktu itu saya datang berkunjung pertama kalinya ke Nias. Saya terkejut ketika mendapati guru pedalaman kami di Kalimantan Barat itu, di Nias itu tidur dengan kasur tipis, dengan kelambu di ruangan yang menurut saya nggak layak. Lantainya kotor, semennya sudah rusak, jendela tidak ada, jadi kacanya sudah pecah. Pintunya nggak bisa dikunci, kamar mandi tidak ada.
Saya tanya, apa tidak ada kamar mandi? Ada Bu, tapi rusak. Saya terkejut karena tempatnya sangat-sangat terpelosok. Jujur, perjalanan darat paling sulit yang saya lewati selama keliling Indonesia adalah center ini, yaitu di Lolomoyo Samiri, di Nias. Saya ketika datang itu, saya langsung tanya sama staf saya, kenapa nggak minta dibelikan kasur yang lebih tebal? Kenapa kamar mandi tidak diperbaiki? Kenapa jendela nggak diperbaiki? Kenapa lantai nggak diperbaiki? Dan kenapa tidak ada dapur dan sebagainya? Karena ketika saya membuat program guru pedalaman, sebagai founder saya menetapkan SOP, Standard Operational Procedure, di mana sebelum guru-guru pedalaman itu diutus ke sebuah desa untuk mengajar di situ, leadernya harus mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari pendekatan ke masyarakat, penandatanganan kerjasama dengan orang yang menjadi tokoh di situ, kemudian harus mempersiapkan tempat tinggal, mulai dari kasur, perlengkapan dapur, dan memastikan ada kamar mandi, ada air, ada SOP yang jelas yang sudah saya buat. Tapi saya terkejut ketika saya diberitahu bahwa pimpinan divisi ini tidak menolong guru-guru sebelum diutus. Sehingga mereka yang harus cari kasur sendiri dan sebagainya. Saya waktu itu cukup kesal, tapi saya langsung ajak guru-guru pedalaman ini untuk pergi ke kota, ikut saya turun ke pasar, dan supaya mereka segera belanja, saya langsung kasih uang supaya mereka langsung beli semua kebutuhan mereka, mulai dari kasur, dan saya langsung perintahkan supaya mereka cari tukang untuk perbaiki kamar mandi, perbaiki toilet, perbaiki lantai, jendela, dan semuanya, dan memastikan mereka ada air, dan memastikan mereka nyaman di situ. Begitu saya pulang ke Jakarta, saya tegur tim saya, dan bersyukur hari ini leader yang kurang perhatian sama bawahannya itu sudah tidak bersama-sama dengan kami lagi. Tapi yang saya pelajari bahwa begini, biasanya kalau dari atas yang turun itu segala sesuatu jadi lebih mudah. Biasanya yang mempersulit itu di bawah. Waktu kami pernah meresmikan sekolah pelatihan pertanian kami di Kupang, yang meresmikan gubernur, tetapi perizinannya dengan birokrasi level bawah itu sulitnya luar biasa. Bertahun-tahun tidak selesai-selesai, dan baru ini saja izinnya keluar. Setelah bertahun-tahun, kurang lebih hampir 5 tahun baru keluar. Kedatangan Kristus memangkas jalur birokrasi rumit untuk manusia berhubungan dengan Bapa. Agama punya berbagai aturan yang begitu sulit, yang membuat umat Tuhan yang berusaha mengenal Tuhan harus melewati prosedur-prosedur yang begitu panjang, yang begitu rumit, yang ada mereka malah dihakimi dan dipersulit. Bayangkan, bagi bangsa Yahudi, hukum Taurat menjadi sangat penting, dan ada 613 perintah dalam hukum Taurat. Kedatangan Yesus dikatakan untuk menggenapi hukum Taurat. Tahukah Anda, kedatangan Kristus benar-benar memangkas jalur birokrasi rumit untuk manusia berhubungan dengan Bapa. Yesus datang untuk menebus dosa umat manusia dan mendamaikan manusia dengan Allah. Yohanes 3:16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kedatangan Kristus menyadarkan kita bahwa betapa Tuhan mengasihi dunia ini, sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal. Dan satu hal yang paling penting, orang menjadi percaya kepada Kristus dan mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Tapi bukankah banyak aturan-aturan yang membuat orang sulit untuk datang mengenal Kristus? Belum terima Yesus di gereja aja sampai pintu pasti udah dihakimi dulu. Celananya kependekan. Ke gereja kok nggak pakai sepatu? Kok nggak tepuk tangan? Kok nggak bahasa roh? Banyak lagi aturan-aturan lain. Yesus memangkas aturan-aturan yang mempersulit umat Tuhan untuk datang menyembah Tuhan. Tahukah Anda, waktu Yesus menjungkir balikan meja-meja penukar uang dan penjual-penjual burung merpati di pelataran bait Allah dalam Matius 21 dengan judul perikop Yesus menyucikan bait Allah. Di ayat 12 dikatakan begini. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ayat 13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Mari saya share alasan Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Sesuai tradisi, perayaan Paskah orang Yahudi itu diadakan setiap tahun di bait Allah di Yerusalem. Dalam Ulangan 16 ayat 16. Makna dari perayaan Paskah adalah memperingati keluarnya umat Israel dari tanah Mesir. Dalam Keluaran 12 ayat 1-13. Nah, pada saat itu, dalam perayaan Paskah, setiap umat Yahudi diaspora datang dari segala penjuru dunia, datang berkumpul di bait Allah di Yerusalem. Karena perjalanan yang jauh, maka mereka tidak bisa membawa hewan korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga mereka membeli hewan-hewan yang disediakan dan dijual di pelataran bait Allah. Kenapa Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah? Karena dalam hal ini para pedagang bekerja sama dengan pimpinan bait Allah, yaitu para imam, ahli Taurat dan orang Farisi, untuk mencari keuntungan atas nama bait Allah. Hewan-hewan kurban yang dijual di sana dijual dengan harga berlipat ganda. Tidak heran Yesus marah dan menyebut mereka mengubah bait Allah jadi sarang penyamun. Makanya Yesus marah dan mengusir mereka semua. Selain itu, bangsa Yahudi juga harus membayar pajak bait Allah. Nah, karena itu mereka datang dari berbagai belahan dunia dengan mata uang yang berbeda. Mereka harus menukarkan uang mereka untuk membayar pajak. Untuk mempermudah semuanya itu, para pemimpin agama Yahudi mengizinkan penjualan hewan korban dan penukaran uang di pelataran bait Allah. Tapi yang membuat Yesus marah adalah bagaimana para pemimpin agama ini mempersulit umat Tuhan dan mengambil keuntungan di balik semua aturan rumit yang mereka buat. Saya percaya kalau yang datang dari atas itu pasti beda. Biasanya yang bikin susah itu yang di bawah. Yesus memangkas birokrasi rumit, menunjukkan jalan mudah menghadap Bapa. Saya kasih contoh. Di dalam perikop cara berdoa, Yesus mengajarkan supaya kalau kita berdoa itu jangan seperti orang munafik yang pengen dilihat orang, sok rohani. Yang kedua, Yesus ngajarin cara berdoa itu jangan bertele-tele, kayak orang yang gak kenal sama Tuhan aja. Luar biasa. Yesus ngasih tahu kita, udah gak usah rumit. Ngomong sama Tuhan sebagai Bapa. Karena dia Bapa, dia mengerti kebutuhan kita. Yesus membuat kita sadar bahwa selama ini pakaian agamawi kita membuat kita jadi orang Kristen yang munafik. Bahwa keselamatan itu adalah anugerah dan bukan hasil kerja keras kita. Penghakiman kita terhadap sesama membuat kita gagal mengasihi mereka. Kehadiran Yesus
membuka mata betapa banyak pemimpin-pemimpin agama yang cuma kelihatan suci di luar, tapi munafik aslinya. Yang ketiga, alasan Yesus lahir. Agar dia mengerti kelemahan-kelemahan kita. Tahukah Anda, salah satu alasan kenapa saya turun sendiri ke pedalaman mengunjungi center-center Tangan Pengharapan dan bertatap muka langsung dengan masyarakat, anak-anak dan guru-guru pedalaman adalah supaya saya bisa melihat dan mendengar langsung apa yang mereka butuhkan dan memahami kesulitan-kesulitan mereka di lapangan. Sebagai pemimpin, kalau saya nggak pernah turun ke bawah, nggak pernah tahu kesulitan mereka, saya cuma duduk di atas, lalu memberikan perintah yang nggak masuk akal, saya akan sulit memahami ketika apa yang saya minta itu tidak bisa dilaksanakan. Tapi karena saya turun sendiri, saya tahu sulitnya seperti apa, saya bisa menjelaskan ke bagian keuangan kenapa harga beras di sana lebih mahal. Satu hari bagian keuangan bertanya, karena setiap bulan kami membagikan beras sembako buat orang tua murid, anak-anak selama masa pandemi. Pengantaran beras-beras ke pulau-pulau di daerah Papua jauh lebih mahal dibandingkan pembagian beras di daerah NTT misalnya. Dan saya segera intervensi ketika bagian keuangan komplain tentang biaya pengantaran beras yang mahal. Saya jelaskan, karena dari kota misalnya dari Biak ke Kepulauan Yapen itu memakan waktu. Dengan menyeberang dengan perahu, memakan bensin, solar yang cukup banyak. Dan biayanya sangat mahal. Dan tidak sama dengan NTT yang cuma jalan darat. Yang satu kali pengantaran kita bisa sewa truk. Dengan biaya yang jauh lebih murah. Mungkin cuma sepertiganya. Saya bisa jelaskan karena saya sudah pernah pergi ke sana. Karena itulah saya mengerti kenapa dia datang dari atas. Untuk mengerti kelemahan-kelemahan kita. Sehingga kita sebagai manusia tidak bisa berkata, Tuhan, Engkau tidak mengerti. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tahukah Anda bahwa Yesus datang 100% sebagai manusia? Karena itulah Yesus dilahirkan lewat rahim perawan Bunda Maria. Karena dia harus menjadi manusia untuk bisa memahami penderitaan manusia. Yesus mengalami kelemahan daging. Dia rasa lapar, dia rasa sedih, dia rasa tertolak, dia rasa sakit. Sehingga kita tidak bisa bilang sama Yesus bahwa dia tidak pernah mengerti penderitaan-penderitaan kita. Yesus telah membuktikan bahwa selama dia hidup, dia dicobai dengan berbagai pencobaan. Tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Ada banyak khotbah Yesus selama dia hidup di dunia. Tapi ada 3 khotbah Yesus yang terbanyak. Yang pertama, kerajaan sorga. Yang kedua, tentang pengampunan. Tentang mengampuni. Khotbah Yesus yang terbanyak yang ketiga adalah tentang uang. Membuktikan bahwa ketiga hal ini sangat penting untuk kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bapa di sorga tahu, Yesus tahu bahwa hal-hal ini penting bagi kita untuk kita pegang dan kita mengerti bahwa ada kerajaan sorga, kerajaan kekal setelah kematian kita di dunia ini. Sehingga kita punya pengharapan akan kehidupan kekal, akan upah yang menanti kita dalam kekekalan. Yang kedua, Yesus mengajarkan tentang mengampuni, membuktikan bahwa manusia paling sulit itu justru mengampuni orang yang bersalah. Dalam banyak perikop Yesus mengajarkan tentang mengampuni. Yang ketiga, Yesus mengajarkan tentang uang. Membuktikan bahwa cinta uang merupakan sebuah kelemahan yang membuat manusia kehilangan iman.
Saya ingin menutup dengan ini. Yesus mengajarkan dalam hidup kita bahwa selama dia hidup, Yesus mengajarkan untuk kita tidak menghakimi sesama kita. Tapi kita harus belajar mengampuni orang-orang yang bersalah. Ketika di akhir hidup Yesus, ujian terakhir Yesus adalah di kayu salib. Ketika dia harus melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyalibkan dia. Dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Tahukah Anda bahwa salah satu hal yang membuat kita tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga adalah apabila kita tidak mengampuni sesama kita. Matius 6 ayat 15, Yesus mengajarkan, "Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yang dari atas yang tahu bagaimana jalan menuju sorga." Dan Yesus kasih tahu kita, kalau kita nggak bisa mengampuni kesalahan orang, Tuhan juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Oleh karena itulah Yesus memberi teladan di atas kayu salib. Dia melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti dia, yang telah memfitnah, menuduhkan yang segala yang jahat kepadanya. Hari ini, kalau Anda hidup dalam luka, baik di masa lalu ataupun di masa ini, kalau Anda disakiti oleh orang-orang yang Anda pernah tolong, kalau Anda disakiti oleh orang-orang yang Anda kasihi, Anda merasa tertolak, Anda terluka, Anda benci, Anda pahit, dengar, ampunilah. Kalau Anda bilang bagaimana caranya, ikuti doa Yesus ini. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang terakhir, Yesus mengajarkan fokus kita selama hidup di dunia ini harusnya bukan hanya mengumpulkan harta di bumi, tapi kita harus ingat bahwa suatu hari nanti kita semua akan menghadap Bapa di dalam kekekalan nanti. Matius 6 ayat 19 sampai 24 dengan judul Hal mengumpulkan harta dikatakan di ayat 19, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Ayat 24. "Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Yesus mengajarkan sekali lagi, hal yang membuat kita tidak bisa masuk surga adalah ketika kita memilih Mamon daripada Allah. Hati kita tidak boleh melekat kepada harta. Orang karena uang meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang karena mengejar uang meninggalkan iman. Jangan fokus hanya ngumpulin harta di bumi. Kebanyakan kita manusia, fokus hidup kita hanya uang. Tidak heran kenapa khotbah Yesus yang terbanyak adalah selain kerajaan sorga adalah tentang uang dan mengampuni. Yang terakhir, Yesus mengajarkan agar hati kita tidak syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi, tapi perkara sorgawi. Lukas 21 ayat 34. "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan datang tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat." Tuhan ingin mengingatkan kita, Dia yang dari atas datang mengingatkan kita, supaya kita mengarahkan hidup kita kepada pengharapan akan kekekalan. Untuk kita sungguh-sungguh mengerti bahwa Bapa mengasihi kita dan Dia ingin berhubungan dengan kita. Dia ingin kita mengenal Dia dengan lebih dekat. Kedatangan Yesus mempermudah cara kita mengenal Bapa dan datang menyembah Dia. Yang terakhir, Yesus mengingatkan kita untuk tidak mengejar harta di dunia, untuk belajar hidup mengejar
kerajaan sorga, mengumpulkan harta di sorga bukan hanya di bumi aja. Mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Supaya kita juga sadar bahwa Kristus yang datang, dia mengerti kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan kita adalah kita sulit mengampuni dan uang selalu jadi fokus kita. Saya berdoa agar di hari Natal ini setiap kita boleh menang atas kegagalan-kegagalan kita di sepanjang tahun 2020, membangun tahun 2021 dengan hati yang baru. Tetap semangat, selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Saya percaya kita semua sudah diberkati firman Tuhan sama kayak Henny Christianus, alasan Yesus lahir. Yang pertama, bukti surga itu ada. Dan yang kedua, mempermudah kita mengenal Allah. Dan yang ketiga, mengerti kelemahan-kelemahan kita. Suatu firman Tuhan yang menginspirasi dan memberkati kita semua. Dalam kesempatan ini kami ingin mempromosikan merchandise Tangan Pengharapan. Di merchandise Tangan Pengharapan kami komitmen untuk menyalurkan semua keuntungan bagi pendidikan anak-anak di pedalaman Indonesia. Sudah bisa dapatkan merchandise Tangan Pengharapan dalam bentuk couples, yaitu dress dan juga unisex dengan warna navy dan juga ada warna merahnya. Anda bisa dapatkan merchandise Tangan Pengharapan dengan desain lainnya di Tokopedia, Shopee, Bukalapak dengan kata kunci Tangan Pengharapan. Atau Anda bisa follow Instagram Positif by YTP atau Balik Tangan Pengharapan. Atau Anda juga bisa menghubungi kami pada nomor telepon yang ada di layar kaca. Mari bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia hari Minggu besok. Tanggal 27 Desember jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Praise Worship akan dilayani oleh Bobby Fabian. Ibadah Sabtu besok akan digabung dengan ibadah hari Minggu. Tanggal 27 Desember jam 10 pagi. Mari bergabung juga dalam ibadah malam tahun baru New Year Eve hari Kamis pada tanggal 31 Desember jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Praise Worship akan dilayani oleh Fiona Pais dan firman Tuhan yang disampaikan oleh Henny Christianus. Bergabung juga dalam ibadah tahun baru hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Praise Worship akan dilayani oleh Jacqueline Kolose dan ibadah tahun baru akan disertai oleh perjamuan kudus. Bagi saudara yang ingin bergabung dalam Komsel Impact Community Indonesia, sebuah komunitas di mana kita bisa bertumbuh bersama-sama, Anda bisa mengisi link form pendaftaran yang ada di layar kaca. Jangan lupa untuk subscribe dan temukan kami informasi lebih lengkap di YouTube Impact Community Indonesia. Karena lewat Impact Community Indonesia punya YouTube ada begitu banyak khotbah-khotbah dan praise worship yang akan memberkati dan jamah kita semua. Bagi saudara yang sudah diberkati lewat ibadah Natal hari ini, Anda ingin memberi persembahan, dan bagi saudara yang ingin memberikan donasi bagi pendidikan anak-anak di pedalaman Indonesia, Anda bisa menyalurkan pemberian dan donasi Bapak Ibu pada nomor rekening yang ada di layar kaca. Setulus hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu. Saya berdoa biar setiap benih yang saudara tabur, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda, menguatkan mereka yang dibantu, bahkan juga memperluas kerajaan Allah. Luar biasa. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah di mana Tuhan telah menyertai dari awal pertengahan sampai akhir. Engkau memberkati setiap abdi-Mu yang sudah melayani hari ini. Dan juga kami memberkati buat pemerintah bangsa kami, biar Tuhan memberikan hikmat, takut akan Tuhan untuk memerintah negara ini dengan keadilan dan takut akan Tuhan, memajukan ekonomi, membuat politik stabil, dan juga membuat tingkat penularan COVID-19 semakin menurun di bangsa kami Indonesia. Memberkati tim garda depan, tim medis yang sudah berjuang agar Tuhan terus menjaga dan membuat mereka terlindungi dari tertularan COVID-19. Biar mereka bisa melayani setiap pasien dengan penuh sukacita dan pasien dilayani boleh cepat sembuh. Terima kasih juga untuk setiap umat-Mu yang telah memberi persembahan. Kami berdoa biar setiap benih yang mereka tabur, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda, sehingga mereka makin maju di dalam usaha mereka, makin lancar dalam karir mereka. Mereka makin kuat di dalam menjalankan hari-hari tantangan yang dihadapinya. Bahkan juga Tuhan memberikan keluarga yang harmonis, dan juga anak-anak bisa semakin sayang dengan orang tua, dan hati orang tua semakin dekat kepada anak-anaknya. Kami juga berdoa biar kesehatan Tuhan selalu memelihara mereka senantiasa, pelayanan mereka makin berdampak. Terima kasih. Saat dan waktunya kami mau terima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat dua tangan kita dan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kau berlimpah-limpah, memperluas darahmu ke kanan ke kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi. Kiranya Tuhan melindungi kau dari malapetaka
sakit penyakit, dan bahkan COVID-19. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat buat banyak orang. Hamba materaikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan ibadah Impact Community Indonesia. Selamat Natal, stay safe, stay healthy. Sampai ketemu hari Minggu. God bless you. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Woo! Hallelujah! Hai Impact Community Indonesia, saat ini kami sedang berada di Cengkareng. Kami akan melakukan kunjungan ke rumah anggota dari Impact Family. Kami akan membagikan Christmas gift dan juga bantuan dana tunai dalam rangka Natal pada tahun ini. Mari saksikan. Tanggal 18 itu suami aku sakit, 18, 19, 20. Sampai hari Minggu tuh aku hanya berpikir dia kecapean. Hari Senin itu berobat lah akhirnya, tapi di vaskes itu nggak dibilang kalau dia COVID. Dia dibilangnya rinitis sakitnya. Jadi ya aku ngerasain penyertaan Tuhan tuh bener-bener ya buat aku sama anak-anak ya, karena kita satu rumah. Saya ngelihatnya pemeliharaan Tuhan tuh sempurna banget gitu. Maksudnya ketika reaktif, akhirnya itu 2 Oktober tanggal 5 swab kan positif. Itu positif, tapi yang saya malah lihat tuh jadi setelah 14 hari ke belakang, wah saya nih nggak jaga jarak, karena kan kita udah dari dokter nggak COVID kan, jadi kita tetap satu rumah. Cuman saya memang ketika awal dia positif saya cuma bilang kamu imanin aja apa yang kamu imanin itu yang akan terjadi. Kalau kamu imanin kamu sembuh, pasti kamu sembuh. Tapi kalau kamu imanin wah kayaknya kita ngedrop apa gitu, saya cuma yakin aja ketika memang kita diizinkan ya pasti Tuhan kasih solusinya juga gitu, sepaket itu sih. Iya, lumayan pengalaman sama Tuhan sih memang gitu ya, ngeri-ngeri sedap gitu. Sebenarnya COVID ini kayak semacam latihan buat kita kan, maksudnya kayak kita kan jadi nggak bisa ibadah, kita kan jadi kayak ketakutan, kayaknya kan kayak akhir zaman pun kan kita kayak bakal dikejar-kejar situasi yang kayaknya membinasakan tubuh kita gitu. Kita kan banyak banget dari gereja yang macem-macem gitu. Terus tapi di sini nih kita jadi kayak yang benar-benar keluarga yang memang oh ya kita satu visi, satu tujuan, satu ajarannya Tuhan gitu kan, ajaran Yesus. Yang aku dapat sih itu ya, seru sih.